Rasulullah tuh. Rasulullah wa kalimatuh dikatakan alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kemudian ya fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasun. Janganlah wala taqulu salasatun. Janganlah bicara tiga. Ini tentang Allah melarang adalah berbicara seolah-olah Isa tadi semua. Tetapi di sini adalah sesungguhnya adalah kalau memahami Quran ini adalah Allah sebetulnya adalah sedang menjawab adalah kemarahan orang-orang Yahudi saat itu yang menganggap karena kebiasaan adalah orang Kristen dianggap adalah taglu adalah la taglu fi dinikum ya, yang selalu mengatakan Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Padahal sebetulnya adalah disinilah pengelenceran sesungguhnya. Sebetulnya makanya tadi orang Kristen yang baik, yang tauhid sahabat. Maka itulah baginda Nabi bersabda bahwa Yahudi menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Nasrani menjadi 72 golongan, Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar, satu adalah yang selamat. Nasrani pun 72 golongan, kulluhum finnar, kata Nabi, illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Islam 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali yang selamat. Siapa yang selamat? Innama ilahukum ilahu wahid. Adalah yang mentauhidkan Allah. Karena tadi Syiah ada yang baik, ada yang buruk. Demikian pula kita Islam. Ada Islam teroris. Ada Kristen misionaris. Ada Yahudi yang Zionis. Sahabat, inilah kita harus pandai memilih dan memilah. Karena sesungguhnya pada saat Allah bicara Yahudi adalah tentang Yahuda, orang yang mendapatkan petunjuk. Yahudi itu baik. Maka tadi ada yang selamat dari semua. Ya. Jadi jangan selalu kita mengatakan seluruhnya tadi semua. Maka Nabi pun tidak mengatakan seluruhnya. Ada yang satu golongan. Kan Islam pun 73 golongan. Ternyata Nabi hanya mengatakan satu. Adalah yang wahada yuwahidu tauhidan. Yang dia mentauhidkan Allah, sahabat yang selamat. Ya. Maka disinilah tentang juga apa namanya yang harus dipahami juga oleh sahabat-sahabat kita di Kristen yang tadi. Karena Kristen pun sudah menjadi 72 golongan sahabat. Yang kita saksikan di sini ada apa namanya dulu Martin Luther King adalah dia membuat aliran yang disebut Protestan, yang protes dari semua. Ya. Ya mungkin antara NU dan Muhammadiyah lah kurang lebih begitu. Tadi semua. Maka inilah sebuah proses belajar kepada kita. Gak usah kita saling menyalahkan. Gak usah saling apa namanya merasa paling benar sendiri. Gak usah kita merasa paling sempurna. Marilah kita semuanya hidup ini adalah tentang proses belajar dari Allah kepada kita tentang memahami termasuk agama kita. Dan semua ya. Maka di dalam ayat ini Allah sebetulnya menegur kepada mereka orang Kristen adalah yang katakan la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahil haq. Janganlah bicara kepada Allah yang apa namanya tidak benar gitu kan tadi. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimat. Sesungguhnya Isa adalah putranya Maryam adalah Rasulullah utusan Allah. Dia bukan Allah. Nah, disinilah ada benang merah sesungguhnya. Benang merah yang harus dipahami. Karena pada dasarnya tiada satupun makhluk di dunia ini kecuali ada tajaliat. Perwujudan Allah. Sebetulnya. Tidak salah pada dalam, maka itulah kenapa. Dalam setiap agama itu memiliki adalah faktor 3. Tetapi salahnya di sini adalah menganggap adalah Tuhan Bapa. Tuhan. Tadi semua. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Padahal sebetulnya ada 3 itu satu sebetulnya. Dan Islam pun ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sebetulnya juga 3. Hindu ada Wisnu adalah antara Brahma, Siwa, dan Wisnu. 3 sesungguhnya. Itulah kitabnya Tripitaka. Kemudian Kristen Trinitas. Sebetulnya juga Islam walaupun tidak sama maknanya tetapi adalah juga ada terbagi dari. Karena kata baginda Nabi adalah Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh,
dan adapun adalah Allah Abu Hayat, 3 tapi 1. Seumpama gula dan manis dalam kopiko, seumpama gula dan manis dalam sugus. Nah, ini juga harus dipahami oleh kita. Nah, sekelompok orang Kristen tadi yang justru menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan dari semua. Nah, dalam konsep Islam sendiri pun sebenarnya pada saat manusia itu sudah sampai pada makom Aryan yang sudah fanaul fana, maka dia disebut dengan Malikin Nas, Rabbin Nas, Ilahin Nas. Robnya manusia adalah pasti manusia. Nah, ini juga harus dipahami. Kepada manusia yang sudah hilang, yang sudah fana billah, bako billah, sesungguhnya adalah juga setiap manusia, makhluk ini adalah, karena kata Abah juga, semuanya adalah hanya tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat, penampakan. Maka apalagi manusia dengan sifat 20-nya, kita ini adalah merupakan penampakan sesungguhnya, ya. Tetapi juga harus bijaksana karena ada bahasa-bahasa mazhab yang harus dipahami dari semua, ya. Alqaha ala Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu salasatun. Dan janganlah kamu katakan 3. Tuhan itu 3, jangan. Maka itu pun di dalam Islam sekalipun Nur Insan, Nur Muhammad itu tidak disebut 3. Dia adalah 1, ya. Tetapi dalam 3 dimensi dari semua. Itulah kenapa manusia yang sudah tercerahkan disebut Yasin. Yasin itu punya 3 gerigi. Maka itulah manusia pun dibagi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena pada saat ada jasadnya, ada hatinya, ada. Itulah kenapa kata Abah juga. Pada saat turun Al-Quran sekalipun adalah dengan 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kenapa kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Sahabat. Dan itulah kenapa tubuh manusia disebut dengan qalbul Quran. Dan jantung manusia Yasin disebut tubuh manusia disebut Ummul Quran, Fatihah. Adapun jantungnya manusia disebut dengan Ummul Quran Yasin. Maka sesungguhnya Yasin itu punya 3 gerigi. Itu sesungguhnya adalah. Tapi kesalahan daripada saudara kita adalah menganggap adalah Isa sebagai, walaupun secara ini adalah, kalau Abah pernah ketemu dengan seseorang pendeta, dia adalah pendeta Katolik, ya. Abah di Alhambra saat itu, dia adalah sebagai guide di Alhambra saat itu. Dia menjelaskan tentang begini, ya. Sesungguhnya adalah tidak seperti kebanyakan, sama saja. Kan di Islam pun ada banyak yang menyimpangnya. Di Yahudi pun ada yang menyimpangnya. Di Nasrani pun demikian, sahabat. Maka Nasrani yang Abah ketemu adalah seperti di Inggris, di mana sesungguhnya mereka adalah tauhidnya sangat lurus, sahabat, ya. Bahkan mereka saumnya 40 hari. Katolik itu saumnya 40 hari. Nah, disinilah yang harus, karena ingat, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam adalah agama yang sudah diadu domba, agama yang sudah dihancur leburkan, agama yang sudah dijadikan alat politik, agama yang sudah dijadikan alat kekuasaan adalah elit global, pemilik modal adalah dari awal penciptaan agama itu sendiri. Nah, ini juga harus kita ngerti kisah sejarahnya. Siapa yang pertama kali mendengungkan tentang Musa adalah nabi terakhir. Itulah kenapa sebagian orang-orang Yahudi yang ini menolak datangnya Isa. Yang dia mengatakan, pada saat orang Kristen mengatakan Isa adalah Rasul yang terakhir. Demikian pula perseteruan bertambah lagi pada saat Islam lahir. Muhammad adalah lahir. Dan kemudian Muhammad dianggap sebagai Rasul juga yang terakhir. Maka disinilah sesungguhnya, tapi kalian harus bijaksana memahaminya. Karena pada dasarnya ngomongin Yahudi, ngomongin Nasrani, ngomongin Islam. Bahkan dalam Islam sendiri ada Islam, ada silmi, ada salah. Sebenarnya juga adalah kita harus luas pemahamannya, ya, tentang Yahudi, tentang Nasrani. Maka
tafsir-tafsir seperti Lataiful Isyarah, tafsir Al-Kabir ya, dari Ibnu Ajibah, Lataiful Isyarah dari Imam Kusyairi, tafsir Al-Jailani dari sudah tidak lagi mengatakan Ghairil Maghdub dan Dhalin itu Yahudi dan Nasrani. Karena memang di situ tidak ada penuduhan kepada siapapun yang beragama. Yang dimaksud oleh Allah Yahudi dan Nasrani di situ adalah orang-orang yang tertutup dari semua ya. Pada dasarnya. Bagaimana mereka disebut Yahudi dan Nasrani sementara Ibrahim sudah Islam. Dan istilah Islam sudah ada jauh sebelum Ibrahim sesungguhnya. Maka disinilah adalah tentang kedewasaan memahami ya. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah semuanya ya. Maka di sini juga maka Allah melarang kepada orang Kristen fa aminu billahi wa rasuli wala taqulu salasatun adalah intahu khairalahu, dan itu lebih baik kalau seandainya kamu tidak mengucapkan itu. Kemudian innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu ada waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Dan wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah, hanyalah Rasulullah, makhluk yang diciptakan dengan kalimahnya. Nah ini kalimahnya. Sebetulnya nggak aneh. Ruh itu kan ditiupkan semua juga, sahabat. Jasad. Nah, adapun jasadnya Isa sama. Jasadnya Isa itu adalah dari ibunya. Jasadnya Isa itu. Kan untuk penciptaan jasad Allah palyandulil insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Itu adalah wa khalaqal insan, adalah wa khalaqal insan min nutfatin amsaj, campuran. Tetapi Isa itu adalah murni, hanya ruh saja yang ditiupkan oleh Jibril langsung, sahabat. Isa itu. Itulah Allah mengatakan Isa itu adalah makhluk yang terkenal di bumi dan di langit bahasanya. Masyhur di bumi dan di langit Isa itu. Maka itulah tentang Isa ya. Sesungguhnya nanti manusia sebelum dia memiliki jiwa Isa yang pemurah, penyayang. Nah itu. Jadi lahirnya Isa itu kalau menurut Abah sekali lagi adalah lahirnya jiwa sosial. Lahirnya jiwa menyayangi. Lahirnya jiwa menjaga. Lahirnya jiwa adalah saling melindungi, menyayangi, memaafkan. Bukan sosoknya dari semua. Tapi kalau panjenengan mengimani itu silakan urusan panjenengan dari semua. Ya. Tapi bagi Abah pribadi adalah setelah Abah memahami tentang hadis Nabi bahwa sesungguhnya tandanya kiamat kata Nabi 10 yang pertama mengeringnya danau Tebrias, kemudian muncullah duhon, itu ada tentang mengeringnya kesadaran akan membawa adalah keringnya juga pemikiran tadi semua, jauhnya daripada Allah dalam pikirannya, akhirnya membawa pada Ya'juj wa Ma'juj. Manusia itu akan selalu memilih untung dan rugi, suka dan enggak suka, surga dan neraka, dan ini hari ini terjadi semuanya. Ya. Kemudian akhirnya datanglah di situ Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk yang selalu melihat pada satu. Dajjal itu muncul sahabat akibat daripada manusia hanya memilih satu saja, apa yang dia sukai. Disinilah yang harus kita pahami kenapa kita tidak boleh dualitas. Ya'juj wa Ma'juj, karena ke sana kanan Juj, ke kiri Juj, maka kita suka diperintahkan untuk kulliyun, kembalilah pada kul, kembalilah pada Allah, bukan Jujnya dari semua, bukan kanan makhluk, kiri makhluk. Itulah Syaitanillah mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Dan janganlah kalian berpindah hanya dari makhluk menuju makhluk. Berpindahlah dari makhluk, kembalilah kepada Allah. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Jadi pada proses penciptaannya Isa ini memang spesial. Langsung ditiupkan ruhnya. Tetapi sebenarnya juga semua juga begitu sebenarnya. Maka ini bicara Isa, maka dikatakan Isa adalah napasmu. Jadi kita ini di sini ada makna terselubung antara makna syariat dan hakikat. Isa ruhullah, Isa kalamullah, ya dari kun semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun.
fayakun. Nah, Isa ini adalah, kalau menurut Abah adalah tentang adalah. Nah, adapun Allah menegur lagi kepada mereka adalah bahwa Isa itu sama dengan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan bagi Allah adalah seperti sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya. Dikatakan adalah khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sahabat. Jadi pada dasarnya tubuh Isa itu adalah dari makanan. Jadi tubuhnya Isa adalah diciptakan. Ya. Maka Allah mengatakan tentang penciptaannya. Ada sisi bumi Isa itu. Maka tidak benarlah kalau seandainya Isa itu adalah putranya Allah. Dari semua. Ya. Tetapi dalam pemanaan manusia yang sudah makom aryan, sudah kembali kepada rojiun pada Allah. Pada dasarnya memang ya dialah tadi semua. Dialah Tuhan itu. Maaf sahabat ya. Ini bagi orang hakikat. Makanya ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tadi semua. Ya. Dan hanya dialah yang tahu Allah. Sahabat. Makanya man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah adalah Allah. Tadi semua. Ya. Yang tahu Allah adalah Allah. Maka itulah man arafullah kala lisanahu. Orang yang tahu Allah. Keluhkan lisannya. Kecuali engkau ditugaskan untuk berkalam. Tadi semua. Ya. Ya kalau ngambil dari tadi kan landasan faidah tadi semua tentang dari bagaimana kalam itu adalah memiliki. Kenapa Isa itu kalamullah? Karena memang kalam itulah bukan hanya susunan huruf, bukan adalah hanya sebatas adalah murokab, bukan hanya sebatas lafad, bukan sebatas wado, bukan sebatas mufid, tetapi sesungguhnya kalam yang sempurna, kalamullah, maka sesungguhnya itulah seperti Isa diciptakan oleh Allah. Kalam yang sempurna, kalimah yang sempurna. Itulah kata Allah tadi adalah summa qala lahu kun fayakun. Tuh. Tetapi pada dasarnya kalau kita memahami secara hakikat, semua makhluk pun begitu sebetulnya. Karena pada dasarnya ada dua bagian diri kita, ada diri dohir dan diri batin. Dari bagian diri kita yang dohir, sahabat, adalah diciptakan. Maka tadi kata Allah, fal yandul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang memancar dari sulbi ayah. Dari mana sulbi ayah itu? Dari nutfah. Dari mana nutfah itu terjadi? Dari unsur wadi, madi, mani, manikam, narun, hawaun, maun, turabun. Sebetulnya adalah Isa pun sama. Cuma bedanya kalau Adam yang lain itu adalah nah ini juga orang masih belum percaya juga. Adam itu punya ayah ibu. Pada dasarnya ya. Walaupun ada satu kaul yang mengatakan Adam itu sama penciptanya dengan Isa, hanya punya ibu, tidak punya ayah. Tapi bagi Abah saya itu tidak. Kalau untuk Adam, saya yakin karena tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu dari semua. Ya, tinggal memahaminya secara syariat dan hakikat dari semua. Ya, tapi Isa memang tidak dikisahkan. Maka itulah kenapa tentang Luqman. Tentang keluarga Imran tadi semua, Ali Imran tadi semua ya, yang punya anak bernama Maryam yang punya anak yang bernama Isa. Itu sudah Allah jelaskan tentang bagaimana proses penciptaannya dengan kalamullah, dengan kalimah Allah tuh. Semuanya kalimah, karena kalimah itu adalah kata Abah juga kesempurnaan kalam itu. Bukan hanya sebatas wado, bukan sebatas mufid, bukan sebatas lafad, bukan sebatas murokab, tapi sesungguhnya
Dan dia kalam itu bisa fi'il mudhari dan fi'il madhi. Hari ini fi'il mudhari 150 tahun lagi jadi fi'il madhi. Semua ya. Karena zaman hal bisa berubah tadi semua ya sahabat. Maka itulah, maka hukum pun bisa begitu ya. Ada orang berkata tidak boleh perkataan hari ini karena itu adalah fi'il mudhari dan kita harus kembali pada fi'il madhi. Ya, semua fi'il mudhari akan menjadi fi'il madhi satu saat. Tadi semua sahabat, tadi semua. Karena yang disebut hari ini sekarang ini dulu disebut nanti. Tapi hari ini mengatakan nanti, yang nanti itu, nanti begitu kita ke sana disebut sekarang. Dan hari ini disebut dulu. Jadi semuanya hanya tentang zaman hal disebabkan karena tadi. Disebabkan karena tadi. Ya. Hanya akibat lam sebetulnya. Nah ini ya. Nah ini ya yang harus dipahami sahabat ya. Nah kemudian disebutkan Isa Ruhullah adalah gelar istimewa Nabi Isa dalam Islam merujuk pada penciptaannya secara langsung oleh Allah melalui tiupan ruh melalui malaikat Jibril ke dalam rahim Maryam tanpa ayah. Ya, inilah maka disebut Ruhullah. Nah inilah juga sebetulnya menjadi konsep ilmu hari ini. Maka orang yang sudah sampai sebagaimana kata Allah kun jadilah. Nah hari ini adalah dengan metodologi kuantum itu sebetulnya hampir sama seperti itu. Karena kun ke fayakun itu ada proses. Tergantung orang tingkat level keilmuannya. Dari kun ke fayakun. Sama saja mengirimkan data tergantung seberapa cepat. Apakah 2G, 3G, 4G, 5G. Tergantung berapa lama kamu bisa mengirimkan data itu. Atau juga tergantung daripada berapa banyak data yang terkirim, tergantung ada RAM-nya, memorinya. Nah sekarang pun sebetulnya sama. Jadi kisah tentang Isa ini sebetulnya hari ini adalah oleh Allah dibikin similarisasi persamaan kepada orang yang sudah ahli dalam kuantum. Tadi semua ya. Jadilah sesungguhnya. Kun ke fayakun tidak melalui proses tadi semua ya, tapi kun jadilah. Maka orang yang sudah begitu tidak lagi mengatakan saya ingin A, saya ingin B, tapi dia selalu berkata jadilah, maka jadi tadi semua ya. Nah ini ya sahabat ya sedikit adalah tentang tetapi tidak usah dipertentangkan dengan pandangan saudara-saudara karena saya melihat di Kristen sendiri tidak semua orang beranggapan bahwa Isa itu adalah Tuhan, ya sahabat, ya hanya sekelompok saja. Demikian pula adalah tidak boleh juga membenci Syiah seluruhnya. Hanya ada Syiah yang benar dari semua ya. Ada Islam yang benar, ada Kristen yang benar, ada Yahudi yang benar dari semua. Siapa di mereka? Innama ilahukum ilahu wahid. Inilah Allah pun menjelaskan di sini semua adalah wala taqulu salasatun intahu khairul lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu waladun. Nah, maka Allah menegaskan di sini adalah Tuhan itu janganlah kau berhentilah berkata tiga. Tuhan itu ada tiga. Berhentilah ucapan itu. Lebih baik bagi sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita adalah suruh kembali kepada tauhid wahada, yuwahidu tauhidan. Itulah sahabat sesungguhnya apapun bahasannya. Ya tadi semua tetapi intinya adalah kita diajak kepada yang pertama intisari bahwa Isa kalamullah, Isa ruhullah. Sesungguhnya adalah pelajarannya kepada kita adalah atau juga tentang Isa akan kembali lagi berbangkit. Bagaimanapun itu terserah Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Tetapi boleh kita berbeda pandangan dari semua ya. Tapi kalau menurut pandangan Abah adalah tentang Isa akan lahir kembali adalah setelah manusia itu adalah mengeringnya adalah pandangannya, kemudian muncullah duhon, muncullah Yajuj Mamajuj, karena kamu pasti memilih di antara dua, jadilah Dajjal. Setelah Dajjal manusia akan jatuh kepada kehancuran. Setelah hancur dia akan ketemu dengan Imam Mahdi.
kebenaran. Karena biasanya sahabat kita akan menemukan kebenaran setelah berbuat salah. Biasanya kita akan menemukan jalan solusi setelah kita adalah nyemplung. Biasanya kita akan menemukan hal yang baik setelah kita, ataupun biasanya spirit yang akan ini adalah pada saat kita sudah jatuh. Demikian pula apa yang terjadi dengan siapa? Tyson. Tyson menjadi hebat adalah pada saat dia ditemukan oleh Cus D'Amato, seorang pelatih. Tyson yang hampir drop saat itu. Demikian pula dengan Muhammad Ali, seorang petinju, juga sama. Pada saat beliau sudah mulai hopeless, tapi bertemulah dengan seorang pelatih yang hebat. Nah, disinilah kita butuh guidance dari seorang mursyid, guidance dari seorang guru yang baik untuk meningkatkan spirit, bukan hanya urusan sana, tetapi adalah bagaimana sukses dohir dan batin. Nah, tetapi sesungguhnya baginda Nabi mengajarkan kepada kita tentang manusia terjerumus menjadi dajjal, bermata satu. Jangan mencari-cari makhluk. Jangan menuduh siapapun tentang dajjal. Siapapun dia bermata satu. Siapapun dia hanya berpandangan kepada satu hal yang dia inginkan dan menolak hal yang lain. Itu dajjal. Maka dia sebetulnya akan terjerumus. Akhirnya akan jatuh. Ya. Itulah di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang. Silondok paeh nunutan. Tikus rukana durupan. Mesat gobang kabuyutan. Artinya pada saat manusia jatuh, dia akan bangkit sebetulnya. Maka jangan takut dengan jatuh. Ambillah pelajaran. Maka selalu dikatakan orang bijak akan mengambil pelajaran dari kegagalan. Kegagalan adalah guru yang paling baik. Maka the best teacher is experience. Pengalaman adalah merupakan guru yang terbaik. Itulah maka pada saat mata satu terjatuhlah dia. Maka disitulah dia menemukan kebenaran. Saya bertemu dengan beberapa banyak orang yang sukses. Dulunya dia gagal. Dulunya dia hancur. Disinilah sahabat yang harus dipahami. Maka orang yang cerdas akan menandai kegagalan itu. Maka dia tidak mau kehilangan tongkat 2 kali pada lubang yang sama. Maka disinilah pelajaran moral spirit yang harus kita bangun adalah marilah kita jangan hanya memahami kayak dogma, kayak tadi semua. Tetapi adalah mari kita lahirkan jiwa Isa. Lahirkan jiwa Isa. Maka Abah sudah membahas tentang bagaimana manusia berbangkit itu di Al-Baqarah disembelih LE. Serahkan. Supaya bisa masuk ke keluarga Ali Imran. Tadi. Supaya bisa apa? Mengaktifkan Maryam. Nah, itu. Kenapa mengaktifkan Maryam? Supaya Maryam melahirkan Isa. Jadi itu kan spirit moralnya harus kita bangun. Supaya kamu kiamat semua. Kiam. Bangkit. Bangkit dari kebodohan. Bangkit dari kemiskinan. Bangkit dari lemahnya keyakinan. Bangkit dalam segala perkara. Dari semua. Tapi syaratnya tadi adalah dari keluarga Ali Imran. Tapi harus masuk pada surat An-Nisa tuh. Kawinkan masna wasulasa waruba. Aku 4, aku 3, aku 2. Supaya kembali pada aku 1. Jisamsu. Supaya kita bisa masuk pada nanti. Udah mukhatab. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatarasa. Pada saat kita qasad, masuklah kepada ta'arud, masuklah pada ta'yin, ihramlah diri kita yang zahir supaya mi'raj, barulah kita munajat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi. Itulah yang disebut la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Itulah sudah mukhatab. Kamu adalah aku adalah kamu. Nah, di situ. Maka tingkat lagi tinggal. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tuh, sahabat. Kalau sudah di situ, kenapa? Man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, pelukkan lisannya. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Tadi semua. Pelukkan lisannya. Ya. Siapa yang sudah kenal Allah, pelukkan lisannya. Ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pada maka Isa adalah sesungguhnya kamu pun bisa menjadi Isa. Adalah bagaimana jadilah. Maka disinilah sebetulnya tentang kuantum.
sebetulnya juga. Bahwa bagaimana penciptaan Isa itu adalah tanpa walaupun tubuh Isa juga kata Allah sama seperti bagaimana Adam. Bahwa dari nutfah, dari nuktah, alaqah, dari mudghah sama adalah dari saripati tanah, dari saripati air, dari saripati angin, dari saripati api, sahabat. Tetapi ruhnya saja yang ditiupkan dari semua ya. Memang di sini masih ada benang merah yang kadang-kadang masih sulit karena kita akan takut menyinggung saudara kita yang lain dari semua ya. Barangkali itu saja Mas, ya siapa Mas yang sekali lagi barangkali ya inilah sepengetahuan apa yang Abah tahu tentang kenapa Isa itu disebut. Tetapi pada hakikatnya sadari Isa itu adalah dirimu. Maka marilah kita lahirkan. Maka Abah sudah membahas tentang sampai kesadaran Sidroh Al-Muntaha itu kita harus melalui tahapan Isa. Isa itu adalah sesungguhnya adalah ruh kita. Kembalilah pada ruh kita. Itu juga hakikat Isa. Ruh kita juga adalah hakikat Muhammad, sahabat. Ya, maka disitulah orang-orang yang sudah sampai di sana, sesungguhnya dia adalah akan kun fayakun dari semuanya. Kun fayakun dari semua. Disinilah tentang Isa. Rahasia Isa adalah juga rahasia diri kita. Maka napas kita adalah Isa. Isa lah di sini ruhullah. Tapi Ijrail juga hidung kita. Isa adalah napas kita. Ijrail juga hidung kita. Dan mulut kita adalah Musa, kalamullah. Mata kita adalah Ibrahim Khalilullah. Telinga kita adalah Nuh Habibullah. Mata kita adalah Jibril, Jabaril. Telinga kita adalah Mikail. Mulut kita adalah Israfil. Hidung kita adalah Ijrail. Itu kan secara hakikatnya sesungguhnya. Maka pada saat kita adalah menahan napas, inilah kembali lagi menekuk lidah dan menahan napas, merapatkan gigi sahabat. Sesungguhnya di sini adalah rahasia besar dari semua ya. Karena kaitannya. Jadi kalau kita dibenturkan antara sosok Isa dan Muhammad, maka di sini kita tidak akan ketemu, tidak akan pernah ketemu jawaban. Jadi pada saat ditarik ke hakikat bahwa Isa adalah dirimu juga, Muhammad juga dirimu juga, nah gitu. Maka di sini ada benang, ada ketersambungan antara Isa dan Muhammad. Dan kenapa? Seolah-olah dua orang ini lahir beriringan dari semua. Dua-duanya adalah seolah-olah ke-24 dan ke-25 sesungguhnya. Nah di sini ada hakikat yang harus dipahami tentang Isa. Isa adalah kamu, Muhammad juga adalah kamu. Pada saat kamu bernapas tadi semua ya. Maka pada saat keyakinanmu adalah bagaimana Allah menciptakan Isa. Ruh ditiupkan, nafakhtu fihi min ruhi. Itu kan hakikat Isa juga sebenarnya. Maka Ibnu Arabi mengatakan, hakikat Nur Muhammad yang paling dekat itu adalah sebetulnya kepada Isa, sahabat. Pahami. Hakikat Nur Muhammad itu, kata Ibnu Arabi, yang paling dekat adalah pada Isa. Demikian pula Jalaluddin Rumi dalam kitab Fihi Mafihi, beliau pun mengatakan hakikat Nur Muhammad yang paling dekat juga adalah Isa. Sesungguhnya. Maka itulah orang Islam pun percaya Isa itu akan gitu kan dari semua. Karena memang setelah kita tikusruk karena diurukan, mesat gobang kabuyutan, maka kamu akan datang Imam Mahdi bersamaan kemudian disusul oleh datangnya Isa. Isa adalah rasa kasih sayang yang tumbuh pada hatimu. Setelah engkau merasakan tadi jadi dajjal, kemudian terjatuh, bagaimana engkau sekarang tidak boleh benci kepada siapapun yang jatuh. Karena engkau sudah pernah merasakan jatuh. Maka sekarang engkau menjadi jiwa yang bijaksana, penyayang. Itulah Isa. Yang nanti akan naik pada kesadaran Yusuf. Pada kesadaran Yusuf lah engkau akan mulai siap berkorban. Karena engkau sudah ruhamau bainahum seperti kesadaran Isa. Yang akan membawa pada kesadaran Idris. Maka kalau ditanya siapa Rasul yang paling masyhur dunia akhirat? Isa jawabannya. Kalau ditanya lagi siapa Rasul yang paling cerdas menurut Allah? Idris jawabannya. Tapi siapa orang Rasul yang difavoritkan Allah? Muhammad namanya. Diri yang satu sesungguhnya.
pahami. Idris, kenapa disebutkan ada Rasul paling cerdas? Dan Idris dikata darosa, madrasah, karena dia adalah termasuk Rasul yang sudah banyak belajar, membaca, Iqra, yang sudah mengikra, yang sudah naik dari kesadaran Adam kepada kesadaran Isa Yahya, kesadaran Yusuf, masuklah yang disebut nafsul mutmainnah, itulah Idris. Yang disebutkan nafsul mulhimah, itulah Yusuf. Yang disebutkan nafsul lawamah, itulah Isa. Dan yang disebutkan nafsul amarah, itulah Adam. Dari semua, ya. Maka orang yang sudah sampai di Idris, maka dia sudah sorga di dunia ini. Maka kata Abah, ada sorga di dunia, jannatul ma'wa. Dan Allah yang mengatakan surga di dunia itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Itu. Kalau kamu sudah betul-betul sampai kepada darosa, sampai kepada Idris, sampai kepada mutmainnah, sampai kepada telanjang, sebetulnya kamu di dunia ini sudah akan merasakan surga. Maka kunmu sama sebagaimana Isa diciptakan kalamullah. Kalammu itulah dahsyat kalam itu. Tidak cukup dengan lafad, tidak cukup dengan wado, tidak cukup dengan mufin, tidak cukup dengan murokab, tapi kalam adalah kesempurnaan. Kalam. Tuh. Kalamullah dari semua. Nah, kalamullah tidak dengan lisan sebetulnya. Itulah kenapa kalamullah firman Allah. Maka datangnya Al-Quran kepada baginda Nabi adalah dengan Nabi diam di Gua Hiro. Dari semuanya. Itulah kalam sesungguhnya. Ya, maka tidak ada lagi ingin, tidak ada lagi mau, yang kamu cukup katakan di dalam hatimu, jadilah. Jadilah. Itulah tentang Allah memberikan bocoran tentang seolah-olah tentang penciptaan Isa, tetapi bocorannya adalah kepada seluruh makhluk Allah sampai kapanpun dia ada. Itu saja yang bisa Abah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ya, terima kasih semua. Jadi sekarang Abah tidak bisa live setiap waktu sahabat, hanya ada kesempatan saja Abah live semua ya. Dan kalau menurut Abah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab saja dari semua ya. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan tentang ilmu-ilmu fikih, silakan, kata Abah juga. Datangilah guru-guru kita di pondok-pondok pesantren ya. Ada yang bertanya kepada Abah tentang fikih. Bukan Abah tidak bisa tentang fikih ya, karena Abah ini juga ahli fikih sahabat, tapi Abah mengkhususkan pembahasan Abah ini tentang hakikat, tentang hikmah dari semua, karena ini bagian yang memang tidak bisa setiap orang untuk melakukannya. Ya. Baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak ada hudur. Nah itu frekuensi hudur itu. Menyambungkan getaran elektromagnetik yang di luar dengan yang ada di tubuh kita. Maka di situ ada nafas yang keluar, nufus yang ke jantung. Maka disitulah sebetulnya nasib manusia ditentukan di sini, di jantungnya. Nasibnya itu. Maka inilah yang sebenarnya mensucikan jiwa. Kalau bahasa Al-Quran kata Allah adalah sucikanlah rumahku itu. Ya, sucikan rumahku. Dari apa? Kesirikan. Syirik jali pada tubuhmu, syirik khofi pada hatimu, syirik syir pada ruhmu. Sucikan rumahku. Untuk apa? Supaya nanti bisa kembali pada Tuhan. Karena selama kamu yang ada di syariat di tubuh dohir itu, semua pun yang kamu lakukan, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena kamu itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allahumma la syai'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Sekarang pun dia sendiri. Jadi gimana cara meleburkan? Panakkan di aku 4, aku 3, supaya yang ada dia gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, masuklah. La ilaha illa. Itu biar si ana yang sholat, si ana yang zikir, si ana. Karena awal juga dia. Inilah kenapa butuh tasawuf, taknya adalah tobat. Taknya itu tobat.
Jadi tasawuf itu dari taknya tobat. Apa itu tobat? Taba yatubu taubatan, kembalikan. Kembalikan hak Allah pada Allah, satu wujud nafsiyah. Ingat itu sifat. Jangan hanya ngomong wujud, kidam bako, tapi kamu wujud. Kata kamu Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan kamu. Tapi kamu wujud, Allah wujud. Nah, itu sudah pertama saja udah. Semua apapun yang dilakukan oleh tubuh yang merasa wujud itu tertolak. Kenapa bukan ditolak oleh Allah? Kamu terhalang oleh dirimu. Itu paham itu. Allah itu tidak akan menolak. Karena Allah itu selalu ada. Rahmat Allah itu. Tapi kamu tidak ada masalahnya. Disitulah kita dikatakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maksudnya telanjanglah di situ. Gantilah pakaianmu dengan pakaian takwa. Ittaqullah. Bukan takwa itu kamu menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Pasti kamu ya masih ada. Itu bukan ittaqullah. Tadi semua. Itulah sebetulnya Pak Allah Rasulullah mengajarkan begitu mudah. Dan ringan sebetulnya. Kalau ngerti caranya. Dan kamu bahagia kok. Tadi semua. Nah inilah kata manusia cari jalan sulit. Nggak berhasil. Dipaksakan. Akhirnya hitungan jumlah-jumlahan. Dibuatlah Allah itu pada isim. Tadi. Kodimnya pada kodim idopi. Kodimnya pada kodim zamani. Akhirnya Allah digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal Allah itu kan Allah mana syai'ama. Wahwal ana alaihi ma'alaihikan. Dulu dia sendiri sampai sekarang pun dia. Dulu dia yang ada, sekarang pun dia yang ada. Coba pahami ini konsepnya sahabat. Kenapa Imam Syafi'i pun berkata. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardud. Mardud. Ditolak. Itu kata ulamanya. Gitu. Kata baginda Nabi. La sholata. Tidak ada sholat. Ila bihuduril qalbi. Sebenarnya kalau didohirkan dengan hal ini. Tidak ada nasi. Kalau kamu nggak nyambung majikomnya gitu loh. Nggak ada terang. Kalau lampunya nggak. Kita ini kadang-kadang tadi. Dari ayat-ayat kauniyah itu kita kurang membaca. Kenapa perintah kepada Nabi. Dari awal pun ikra. Baca. Maka Quran menyebut tadi kenapa afala ta'qilun afala yatafakkarun tafakur. Tadi masuklah kepada medan mikir. Ini manusia bukannya suruh berpikir malah banyak pikiran. Beda tafakur dengan mikir, banyak pikiran. Kalau banyak pikiran terus di otaknya itu masalah hutang, masalah ini, masalah itu, masalah anak, masalah cucu, semuanya. Itulah yang akhirnya kamu dibiarkan oleh Allah. Ingat, konsep Allah itu harus kamu pahami. Inilah memahami Allah dengan sebenarnya dari awal. Secara tauhid yang sempurna adalah menjadikan bekal kepada kamu. Apa bekalmu yang terbaik? Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab. Kalau amal itu aku yang buat, maka ada di sisiku. Kalau dia yang buat, tidak ada di sisiku. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kenapa begitu ayat suruh bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Dari semua. Dan itulah juga yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, kepada kita. Tadi kita dari awal adalah supaya Allah itu ada Al-Karim yang bisa menjamin kita dengan kebahagiaan adalah coba nafikan. Itulah tawakal. Tawakal itu wakilkan, kosongkan semua ya. Kalau ibaratkan tadi, kamu udah kecil, kamu merasa ada, teriak-teriak minta isi. 1 miliar tahun kau adalah berzikir. Kamu yang pikir pakai ini, 1 miliar tahun lah maksiat. Dia tidak akan merubah jiwanya. Tugas kamu hanya melepaskan. La wujud illa biwujudika. Lepaskan. Ibaratkan kamu di botol, terombang ambing di danau samudra. Walaupun begitu dekat air kamu di dalam botol, si jiwa dengan air Tuhan tadi kayak
Begitu dekatnya kita adalah jantung dengan udara ini menyatu, satu udara. Itulah frekuensi yang harus disambungkan dulu supaya ada vibrasi. Sudah ada vibrasi, ada resonansi otomatis. Ada ibadah, ubudiyah, abudah, ada syah. Manusia hanya ngejar-ngejar syah sekarang ini. Coba, ngapain ngejar-ngejar syah saja? Karena yang kamu cari itu makjur, balasan. Kamu kan bukan hanya tujuannya adalah membuat WA. Kamu ingin dapatkan jawaban. Sah itu hanya cara bagaimana cara kamu menge-WA itu sah. Adapun makbul setelah contreng 2. Itu. Adapun majur setelah biru dibuka nih sama Allah gitu. Oh, dia ada di sisiku. Dia tidak ada. Begitu kamu tidak ada, dia ada di sisiku. Begitu kamu ada, kamu tidak ada di sisiku. Karena aku selalu ada. Ini konsep dari awal. Maka awwalu dini ma'rifatullah. Awwalu wajibin alal insani. Ma'rifatul la sholata illa bihuduril qalbi. Wujudu kadanbun. Wujudmu itulah dosa. Nabinya dicontohkan dibelah dadanya 3 kali. Cuma nggak ngerti lagi manusia ini apa. Dan kenapa shin itu giginya 3. Islam. Shinnya gigi 3. Bismi. Shinnya 3. Dialah shin, dialah toha. Maka dengan shin dan toha itulah yang untuk membantumu melepaskan, mensucikan jiwa. Untuk apa? Menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid di sini. Ya. Sebetulnya. Maka disinilah dalam apa namanya dikatakan adalah walam apa namanya ya summa ahlu tasawufi illa litasqiyati batinihim binuril ma'rifati wat tauhid. Ini Rasul Abdul Qadir yang disebutkan ahli tasawuf bila sudah membersihkan batinnya dari cahaya dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Dan apapun tugas kepada dia adalah karena kenapa harus disucikan dulu? Abah sudah jelaskan kemarin kenapa tahalli, tajalli. Kenapa kita ada toharoh? Ternyata toharoh itu lapisannya 3. Toharoh jasadmu supaya kamu bebas dari syirik jali. Karena selama ada aku 4, aku 1 itu tidak ada. Selama ada aku 3, aku 1 itu pun tidak akan ada. Tadi semua. Hanya yang bisa berhubungan adalah aku 2. Sifat, ruh kita. Sifat itu karena tidak lain daripada zat. Tadi semua. Dialah yang maka disebut adalah muraqabah. Tapi yang nanti di ujungnya akhirnya makom musyahadah, makom fana. Bahkan si sifat pun lebur pada zat. Itu tingkatannya. Kebanyakan orang mendengar kata-kata gini, ini ilmu tinggi. Aduh, awal. Aduh, orang-orang sekarang ini kadang-kadang suka aneh. Nabinya mengatakan awwalu dini ma'rifatullah. Awwalu wajibin kata Syekh Ibnu Rusan. Awal yang wajib. Karena nggak begitu agama itu tidak ada. Tadi semua. Ya. Salatnya fawailul lil musallin. Wa makana salatuhum indal bait hanya muka'u wa tasliyatan, hanyalah salat dari bebegik orang-orangan yang ada di sawah. Tidak ada dampak pada. Ya kamu buktikan sendirilah. Sudah berapa lama sih kalian salat? Padahal salat Allah menjamin rezeki kepada salat. Al akibatul taqwa. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir. Sabarlah. Sabar kamu merasa tidak wujud. Sabar merasa kamu tidak beramal. Sabar merasa kamu adalah bukan yang melakukan amal. Sabar bahwa yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Itu sabar dalam taat. Itu loh. Kalau nggak begitu ya silakan. Ya. Abah sedang tidak merubah perbuatan kalian. Cuma marilah ikuti cara Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad disebut bi'abdihi. Nabi Muhammad aja dianggap sebagai wayang. Masa umatnya merasa jadi dalang. Nah, inilah kan. Kadang-kadang kita ini nggak tahu ngikut Nabi. Allah mana, Rasul yang mana dari semua. Ya maka setelah mensucikan tadi adalah kemudian katakan faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadkuruhu kama hadakum aili aimarati bi dzikrikum wa qala abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
Itulah kenapa zikir syariat la ilaha illallah menafikan la, aku bukan jasad. Itu maksudnya la itu. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku rasa tapi bukan perasaan. Manusia banyak perasaan tapi tidak memahami rasa. Manusia banyak pikiran tapi nggak berpikir. Tafakur. Pada Nabi sudah bersabda. Kalau cuma untuk banyak-banyakan ibadah, Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Sesaat saja kau menyambungkan rasamu pada Tuhan, ada frekuensi dan vibrasi sehingga terasa resonansi, bangkit, tuh hidup. Tuh, coba lihat. Kalau kamu lihat dengar dengan apa, dia langsung Allah. Ini kulit kamu tuh bereaksi. Bisa merasakan kehadirannya. Sadar. Tuh. Langsung berdiri cucukan kalau bahasa Sunda. Sadar. Nah, ini semua. Ini udah 12 rakaat tahajud, yang ada masih merasa soleh lagi. Udah tahajud. Tadi semua malah orang, itulah yang akhirnya perbuatan sia-sia. Karena Allah tidak menyuruh begitu kok dari awal. Apa sih Tuhan itu? Emang dia jisim? Apa dia itu sosok? Gitu loh. Sehingga seperti kamu bayangannya itu, itulah orang Islam sekarang masih menganggapkan Tuhannya duduk di atas aras pakai singgasana, Maliki Yaumiddin punya singgasana. Inilah. Kita ini udah ketinggalan jauh, Pak. Dengan Buddha dan Hindu pun sudah ketinggalan jauh. Tadi semua. Nah inilah yang maka kata Abdul Makutan falikulli maqamin martabatun khossatun imma jahriyatun aw khafiyatun fal awalu hadahum ila dzikri lisan summa ila dzikri nafas summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sir. Itulah. Maka zikir yang pertama adalah dengan tadi mengingat Allah dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Apa ucapanmu itu? Zikir adalah solat dan zikir. Maka ucapanmu la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Bukan wujud. Aku bukan wujud. Aku bukan perasaan. Tapi aku rasa. Aku bukan pikiran. Aku berpikir. Tapi aku tidak mau banyak pikiran. Buanglah. Illallah. La illallah. La illallah. Itu di awal, jangan nafikan dikir itu. Karena itulah cara menafikan. Namanya juga dikir nafi isbat. Nafikan wujudmu. Maka baginda Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila, kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya. Wujud, kembalikan, lepaskan baju kamu tadi semua. Ya. Illallah, la ilaha illallah. Setelah kamu mengembalikan dirimu yang dohir, silakan. Ya, buat teman-teman TKN seperti biasa 165, buat teman-teman yang lain, misalnya Satoria 1000, silakan. Kalau TKN habis setiap sholat 165. Kalau misalnya Satoria ada yang 1000, tapi setiap sholat subuh, silakan. Tadi semua. Itu harus diawali dulu ini. Kembalikan diri yang 4. Aku 4 ini memang nggak mudah. Karena ini aku binatang. Pada tubuh ini ada 4 sifat. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dan Allah hanya akan mengambil yang ujung ini. Nggak ada Quran. Ya ayyatuhan nafsul amarah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nggak ada dalilnya. Ya ayyatuhan nafsul lawamah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nggak ada. Yang ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah bergetar, bulu-bulu berdiri, kulitmu duri-duri pada kulitmu, merespon kulitmu, merespon bulumu, merespon tulangmu, merespon darahmu.
pada saat datang panggilan yang terindah dari Dia yang maha indah, Dia yang maha besar, Dia yang maha agung. Sebetulnya agama ini bukan main-main, tapi rasa. Dan Dia ada. Nah, inilah yang harus dimakan. Maka kenapa Abah sudah tidak mampu mengimami sholat lebih dari 6 bulan? Karena bahasaan syariat, Abah sudah nggak berhak mengimami sholat. Batal. Baru Fatihah 2 baris sudah nggak kuat dengkul ini berdiri. Tidak sanggup sahabat kalau kamu jago. Inilah. Makanya aneh orang bisa sholat sampai belasan rakaat. Sholat apa? Tapi nggak apa-apa, jangan rendahkan. Itu juga bagus dari semua. Cuma kata Abah, tingkatkan. Bukan di situ. Kamu tidak butuhkan puluhan rakaat sebetulnya. Yang diminta oleh Allah itu adalah kesadaranmu. Kesadaran akan hadirnya Dia. Dia ingin dari awal pun ingin diakui. Dialah yang ingin diakui, bukan kamu yang ingin diakui. Adapun sistem tentang surga neraka ini sudah dibuat oleh Dia. Kalau kamu tidak berada pada frekuensi yang lempar dari orbitnya, kamu akan neraka sendiri. Tapi pada saat kamu mengikuti Dia, sebetulnya di dunia ini pun sudah berada di surganya Dia. Karena Dialah surga itu. Dan Dialah juga neraka itu. Dari semua. Ya, maka disinilah sesungguhnya kita diajak oleh oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi ya. Pertama zikir lisan, menyucikan jiwa dengan zikir lisan tadi semua. Yang kedua adalah dengan zikir nafas. Bagaimana kamu menyadari tersambungnya frekuensi? Kamu jangan dikira di sini tuh. Inilah. Tadi semua. Coba lepaskan. Kalau tubuh kita seperti botol ini, ya. Yang di botol ini ada pada air ini, ada di botol ini, dan inilah tubuh kita. Maka selama ada tubuh ini, sahabat, maka si air kita ini tidak akan bersatu dengan sahabatnya. Paling hanya kamu bahkan napas masuk, napas keluar, sirullah, nurullah untuk menyambungkan yang ada di jantungmu di sini, sahabat. Ya. Dia yang ada. Maka itulah pada saat orang lagi napas keluar, ditutup hidung, tutuplah sumber ruh. Karena ruh bukan di tubuhmu, di sini. Meliputi dirimu semuanya. Ruh, hanya satu ruh. Semua. Masuk ke dalam, masuk keluar. Ada dirimu yang sejati bersatu dengan diri Dia yang maha agung dengan tarikan nafasmu. Dan Dia selalu begitu setiap hari. Maka dari zikir lisan, masukkan zikir nafas itu. Menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ya. Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari nafas masuk dan nafas keluar, tidak ingat kepada sang hayat, sang ruh hidup, maka dia adalah hayawan, kata Nabi. Mislul hayawan, dunal baqarah. Dia tapi bukan bangkai sapi. Terlalu mulia bangkai sapi. Fahiya kal hinjir, sama saja seperti babi. Nah, inilah tentang bagaimana memasukkan, mengeluarkan nafas yang harus difahami tadi semua. Ya. Kemudian dari zikir nafas itu masuk keluar. Tapi sebelumnya tetap harus, ini yang awal adalah sebagaimana yang dikatakan oleh bahwa untuk toharoh batin, sahabat, ini adalah yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini toharatu dhahir wahiyya tasulu bima syariah wa taharatul batin wahiyya tasulu aidon bitaubat. Itulah tasawuf, taknya tobat, sodnya supun, pensucian jiwa, tasawuf, wawunya wilayah, harus punya guru, sisin dan toha itu, ya waw itu, dan fa di penghujungnya adalah sampailah kamu lepaskan tubuhmu sebagai baju, kembalikan pada kain, kembalikan pada benang, kembalikan pada kapas, kembalikan pada kosong. Semua.
ternyata sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Sebenar-benarnya yang tidak ada itulah yang ada. Dan sebenar-benarnya yang ada ini ternyata yang tidak ada. Inilah. Kalau kalian sudah memahaminya. Maka kalau ibaratkan tubuh dari fiilnya, masukkan ke asmanya, ke hati. Dari asmanya, dari hati, masukkan kepada sifatnya di ruhmu. Dari sifatnya, kembalikan pada zatnya di syirmu. Leburlah kamu semua. Berarti kamu sudah fana. Fana, fa itu tasawuf, taknya itulah tobat. Kembalikan di aku 4, aku 3. Kembalikan. Supaya kamu bisa berkomunikasi dengan aku 1. Aku sumber. Dialah pemilik frekuensi. Dialah pemilik vibrasi dan resonansi. Tadi semua. Maka disitulah sebetulnya. Kenapa? Walaupun mereka itu nggak sholat seperti kamu. Orang Korea, orang Jepang, orang Eropa. Tapi lebih sholat daripada kalian. Karena mereka mengerti frekuensi dan vibrasi. Kenapa? Karena mereka ngerti ilmiahnya. Mereka mengerti EMC kuadrat. Coba. Einstein itu tidak mungkin membuat EMC kuadrat. E itu energi. Kan semua makhluk ini energi yang sudah berbuah materi. M-nya materi. Energi yang ada pada materi itu akan meningkat kalau dikalikan C kuadrat. Lihatlah dalam aplikasi planet kita. Ada bumi, ada bulan. Bulan itulah yang mengitari bumi. Sementara matahari beredar pada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ada miliaran galaksi beredar mengikuti galaksi Skyway atau Milky Way, ya. Kemudian nanti triliunan itu akan berputar lagi pada satu orbit galaksi di atas galaksi di atas galaksi, sampailah hitungan Tuhan itu sebetulnya hanya 1,5 jam hitungan manusia. Nah itu, maka dalam Tuhan sedang bercanda dengan alam ini setiap 1,5 jam saja bagi dia. Sama jam detik. Menunggu yang menit itu adalah 60 putaran si detik. Baru yang menit tek. Sementara si jam menunggu 60 balik si menit. Barulah jam. Celek. Nah, gitu. Sementara jam 24 jam. Menunggu 1 hari, 1 malam 24 jam. Bumi ini bergeser 1 hari. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 windu, semua di mata Tuhan itu kayak ibaratkan jam tadi. Jam Tuhan hanya sekali aja, tek, nah gitu. Kun fayakun, semua ya. Maka itulah yang harus dipahami.